Tema 4. Sehat itu penting. Subtema 2. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 3. Perhatikan gambar percakapan berikut. Hari itu, Dayu dan teman-temannya akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu. Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Pantun bersajak ABAB. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Perhatikan pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ciri-ciri pantun adalah pantun bersajak ABAB. Saat malas dan tak bertenaga, berakhiran A. Jangan diam seperti pagar, berakhiran R. Sebaiknya lakukan olahraga, berakhiran A. Agar peredaran darah lancar, berakhiran R. Satu bait terdiri atas 4 baris. Baris 1, saat malas dan tak bertenaga. Baris 2, jangan diam seperti pagar. Baris 3, sebaiknya lakukan olahraga. Baris 4, agar peredaran darah lancar. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Saat malas dan bertenaga, yaitu suku katanya ada 10. Jangan diam seperti pagar, yaitu suku katanya ada 9. Sebaiknya lakukan olahraga, yaitu suku katanya 11. Agar peredaran darah lancar, yaitu suku katanya 10. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Saat malas dan tak bertenaga, yaitu sampiran. Jangan diam seperti pagar, yaitu sampiran. Sebaiknya melakukan olahraga, yaitu isi. Agar peredaran darah lancar, yaitu isi. Amanat pantun di atas adalah sebaiknya melakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi, diantaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelum mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar, bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Setelah kalian mengamati wawancara Dayu, Edo, dan Lina, ayo kita bahas pertanyaan yang berkaitan. Interaksi manusia dan lingkungan terkait dengan wawancara adalah Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya.
Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan. Pemanfaat hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Membuka lapangan kerja baru. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Pak Damar. Usaha yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya karena Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebangi. Hubungan tergantung dengan lingkungan dalam bacaan adalah Pak Damar membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Dari hubungan ketergantungan tersebut, kemudian memperoleh keuntungan berupa uang. Pak Damar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Masyarakat di sekitarnya membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Sore itu, di dusun tempat Dayu tinggal, akan mengadakan pilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. Sesekali membantu dalam mempersiapkan penyelenggaraan, tidak mengganggu proses persiapan maupun penyelenggaraan pemilihan, mengamati proses jalannya pemilihan RW, ikut meramalkan penyelenggaraan pilihan RW meski belum berhak memberi suara. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat dibuat oleh Dayu. Sebagai warga masyarakat, kita tanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Salah satu voting adalah pemilihan umum. Masalah yang dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama. Pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Membuat jadwal ronda malam, melaksanakan gotong royong, membersihkan lingkungan. Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga. Berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, dan kepala desa, menjaga keamanan lingkungan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawabnya sebagai seorang siswa dalam masyarakat, mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan, berpartisipasi dalam pemilihan RT atau RW dengan cara berikut. 1. Turut serta dalam bergotong royong menyiapkan tempat pengumutan suara. 2. Mengamati jalannya pemilihan ketua RW. 3. Membantu para ibu-ibu yang menyiapkan makanan. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi tersebut?